Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak semangat amat ini. Kayaknya jagoannya kalah kayaknya. 1-4 Pak. Oh, bisa dipantau sekarang. Ulangi yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita semua di pagi hari ini diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat iman Islam sehingga tetap istiqomah, tidak tergoda dengan piala dunia nampaknya ya. Meskipun ada perebutan juara 3, tetap bapak-bapak jamaah Masjid Al-Mizan tetap istiqomah menghadiri pengajian ba'da subuh. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, di majelis ini, Allah berikan keberkahan, Allah limpahkan rahmat, Allah limpahkan kasih sayang untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran yang mungkin 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu ya, sudah pernah kita bahas, yaitu surat Ad-Duha. Ujungnya belum kita bahas, yaitu di ayat 9 sampai ayat 11 ya. Terakhir itu baru membahas apa itu bahwa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna sampai situ. Nah, sekarang kita akan melanjutkan surat Ad-Duha ayat 9 sampai ayat 11, 3 ayat terakhir di surat Ad-Duha. Sebagaimana biasa, insyaallah kita awali dengan ngaji dulu bareng-bareng ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ulangi. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Masyaallah, alhamdulillah ya. Huruf demi huruf Allah balas dengan 10 kali lipat kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min ayatillah falahu hasanatun wa likulli hasanatin 'asyru amsalha." Siapa yang membaca satu huruf dari ayat Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya. Masyaallah ya. Mudah-mudahan
kita membaca secara ikhlas, Allah ganjar, Allah balas dengan berlipat-lipat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, kita akan mentadabburi ayat demi ayat yang terdapat dalam surat Ad-Duha ayat 9 sampai 11. Pada surat Ad-Duha ayat 9 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal yatima fala taqhar." Maka terhadap anak yatim fala taqhar, janganlah berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka nyatakanlah dengan bersyukur. Jadi di sini para jemaah rahimakumullah ada 4 dimensi dalam surat Ad-Duha ayat 9 sampai 11 ini. Yang pertama ada yang berkaitan dengan orang-orang yang rentan, yaitu anak-anak yatim. Ya, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki penolong selain Allah. Penolongnya itu Allah ambil. Ya, Allah ambil, Allah wafatkan, Allah kubur di dalam tanah, sehingga penolong anak yatim itu hanya Allah. Maka bermain-main dengan anak yatim urusannya sama Allah. Yang kedua adalah pihak yang membutuhkan, yaitu orang yang meminta. Biasanya kadang-kadang siang, assalamualaikum, ya, sedekahnya buat beli beras sama cicilan mobil BMW, misalnya. Ada yang seperti itu mungkin. Nah, itu adalah orang yang meminta-minta, orang yang membutuhkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana seni meresponnya. Ya, bagaimana kita merespon orang yang meminta itu. Baik as-sa'il ini bisa jadi orang yang meminta harta, ada juga as-sa'il ini orang yang meminta ilmu. Karena as-sa'il juga maknanya orang yang bertanya. Itu yang kedua. Jadi ada pihak yang rentan, ada pihak yang membutuhkan. Dan yang ketiga, orang yang diberikan nikmat. Orang yang diberikan nikmat, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita memahami bahwa menyebutkan nikmat itu adalah inti dari rasa syukur. Jadi menceritakan nikmat Allah yang diberikan ke kita itu juga salah satu bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ini ada tradisi takbir. Jadi setelah surat Ad-Duha itu disunnahkan, dianjurkan itu baca takbir ketika mau melanjutkan surat yang di bawahnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Begitu. Kalau mau menghatamkan Al-Qur'an misalnya ya, lagi sudah rutin one day one juz misalnya, satu hari satu juz, maka disunnahkan ketika sudah mencapai surat Ad-Duha, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, la ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai setiap akhir surat Allahu akbar, Allahu akbar, begitu. Misalnya qul huwallahu ahad itu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Biasanya dibaca 3 kali. Betul? Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas itu sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an. Maka agar kita mendapatkan pahala satu Al-Qur'an dibacanya 3 kali. Ya, karena hadis Nabi-nya demikian. Jadi surat Al-Ikhlas itu sepertiga Quran, maka dianjurkan sunnahnya itu bacanya 3 kali. Baru kemudian la ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Setelah itu takbir lagi. Boleh secara singkat Allahu Akbar. Nah, secara
singkat demikian. Kalau lebih lengkap lagi, la ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, sampai khatam. Demikian dari surat Ad-Duha sampai An-Nas itu setiap akhir surat ada disunahkan membaca takbir. Itu 4 perkara yang kita bahas pagi hari ini, mudah-mudahan cukup waktunya. Baik, dalam tafsir ini diambil dari tafsir Al-Qurtubi, ya. Kata beliau, fihi arba'u masail. Jadi ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah terkait dengan lafaz fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Para ulama banyak yang ada beberapa penafsiran terkait lafaz fa'ammal yatima fala taqhar ini. Di antaranya adalah yang dikatakan oleh Al-Akhfash. Beliau mengatakan la tusallit alaihi bidzulmi. Janganlah engkau berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim dengan kezaliman. Idfa ilaihi haqqah, berikanlah haknya kepadanya. Wadhkur maka, dan ingatlah kembali masa keyatimanmu. Dulu kan Kanjeng Nabi Muhammad yatim, ya, dari mulai lahir yatim, ya. Maka ayat ini turun satu mengingatkan bahwa Nabi Muhammad dulunya yatim, maka janganlah berlaku sewenang-wenang terhadap yatim. Perintah ini kepada Rasulullah, namun berlaku juga kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau perintah Kanjeng Nabi itu jika tidak ada indikasi pengkhususan, maka berlaku juga untuk umatnya. Lafaz fala takhar maknanya adalah fala tahtakir. Janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, itu maknanya adalah fala tahtakir. Janganlah engkau menghinakannya. Nah, terkait dengan lafaz fala takhar, Imam An-Nakhai dan Al-Ash'ab Al-Uqaili beliau membaca kata takhar itu dengan huruf kaf, fala takhar. Ya, fala takhar menggunakan huruf kaf, itulah yang terdapat dalam Mushaf Ibnu Mas'ud katanya. Fa'ala hadza yahtamilu an yakuna nahyan an qahrihi bi dzulmihi wa akhdhi malihi. Berdasarkan hal ini mengandung kemungkinan sebagai larangan dari menundukkannya. Jadi anak yatim itu ditundukkan gitu ya, yaitu dengan cara menzaliminya dan merampas hartanya. Kadang-kadang biasanya anak yatim itu punya ketinggalan orang tuanya, peninggalan dari almarhum bapaknya, lalu kemudian yang mengelola harta anak yatim itu kadang-kadang cuan gitu ya kan, ini duit nih, ini kesempatan nih, diutik-utik bagaimana caranya agar dia dapat kebagian dari harta peninggalan orang tua yatim tersebut. Maka ini adalah perintah bagaimana kita mengelola harta anak yatim itu harus dengan hati-hati, tidak boleh sewenang-wenang. Wa khassal yatima li'annahu la nasira lahu ghairullah ta'ala. Allah mengkhususkan yatim. Jadi anak yatim ini dikhususkan dalam ayat ini. Kenapa? Karena la nasira lahu, tidak ada penolong bagi anak yatim itu ghairullah, selain Allah Ta'ala. Faghallagha fi amrihi, maka Allah mempertegas urusannya, bitaghlizil uqubati ala zalimihi, dengan memperberat hukuman bagi orang yang menzaliminya. Jadi ini spesial terkait dengan anak yatim ini, Allah khususkan pada surat Ad-Duha ayat 9 ini. Fala takhar, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Allah khususkan spesial agar kita tidak boleh agar kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap yatim. Baik, wal arabu, dalam tafsir Al-Qurtubi, wal arabu tu'aqibu bainal kaf wal qaf. Orang Arab itu biasa saling mempertukarkan dalam penggunaan antara huruf kaf dan huruf qaf. Fala takhar itu bisa dimaknai fala takhar pakai kaf. Ya.
bedanya kalau takhar pakai kaf itu maknanya adalah menghardik, sedangkan takhar menguasai. Dua-duanya tidak bagus. Fala takhar pakai qaf, jangan menguasai anak yatim, jangan menzalimi anak yatim. Sedangkan fala takhar pakai kaf maknanya jangan menghardik anak yatim. Ya, kaharahu innama yuqalu kaharahu idza ishtadda alaihi wa ghaludha. Jadi kata kaharo itu hanya digunakan jika seseorang bersikap keras dan kasar kepadanya. Al-qahru al-ghalabah wal kahru az-zajr. Kalau menggunakan pakai qaf, takhar artinya adalah menundukkan, menguasai, sedangkan dengan menggunakan huruf kaf, al-kahru itu artinya membentak, menghardik. Jadi dua-duanya dilarang. Jadi intinya kita harus berlaku baik terhadap anak yatim, tidak boleh menghardik, tidak boleh membentak, tidak boleh menguasai hartanya, tidak boleh menundukkan dia. Jadi ini ujian buat kita-kita yang di sekitar kita ada anak yatim. Kadang-kadang biasanya, mohon maaf, biasanya anak yatim itu bener nggak sih? Kadang-kadang ngeselin gitu ya. Wajar. Kenapa? Karena tidak punya bapak, tidak ada yang mendidiknya. Peran bapak itu kan sangat berpengaruh dalam pendidikan. Coba terkait dengan pendidikan itu pasti dikaitkan dalam Al-Quran, itu dikaitkannya dengan pendidikan. Meskipun madrasah yang pertama itu adalah ibu, al-ummahatu madrasatul ula, para ibu itu adalah sekolahan yang pertama. Jadi sebelum mengenal warna, yang memperkenalkan warna, yang memperkenalkan huruf, yang memperkenalkan angka itu ibu. Tapi pendidikan terkait dengan sikap, perilaku itu yang mengarahkan adalah bapak. Lihat surat Luqman, bagaimana Luqmanul Hakim ya mendidik anaknya. Ya. Jadi pihak sosok bapak itu sangat berpengaruh dalam pendidikan anak. Kemudian dalam pembahasan yang kedua, atsaniyatu dalam tafsir Al-Qurtubi, wa dallatil ayatu 'ala lutfi bil yatimi wa birrihi wal ihsani 'ala ilaihi. Ayat ini menunjukkan perintah untuk bersikap lemah lembut kepada anak yatim, wa birrihi berbakti, berbuat baik maksudnya, wal ihsani alaihi dan berihsan, berbuat baik juga alaihi terhadap kepada anak yatim. Itulah yang dikatakan Imam Al-Qatadah, beliau berkata, kun lil yatimi kal abir rahimi. Kun lil yatimi, jadilah engkau bagi anak yatim kal abir rahimi, bagaikan seorang ayah yang penyayang. Jadi kalau kita menemui anak yatim, posisikan kita sebagai bapaknya yang penyayang, bukan bapaknya yang suka KDRT, bukan bapaknya yang dikit-dikit kemplang, dikit-dikit. Bukan seperti itu, tapi bapak yang penyayang. Maksudnya terhadap anak yatim aja harus menjadi penyayang, apalagi ke anak sendiri, begitu ya. Harus lebih-lebih sayang. Ya, jangan kebalik, anak yatim disayang-sayang, anak sendiri ditelantarin, itu kebalik namanya, ya. Itu salah alamat. Jadi anak yatim saja harus disayang, apalagi anak sendiri. Karena anak sendiri ya itu yang akan dihisab. Ya, kita mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Ruwiya, ini ada hadis Nabi yang menarik ini. Ruwiya an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna rajulan syaka ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang mengadukan kekerasan hatinya kepada Nabi. Ya, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seseorang yang mengadukan kekerasan hatinya kepada Nabi. Ya Rasul, hatiku sangat keras sekali. Lalu apa jawab Rasul? Faqala, Nabi menjawab, in aradta an yalina famsah ra'sal yatimi wa at'imil miskina. Kata Nabi, jika engkau ingin hatimu menjadi lembut, maka usaplah kepala anak yatim dan berilah makan orang miskin. Masya Allah. Jadi
Jadi kalau misalnya di antara kita ini ada kok ngerasa hati ini begitu keras gitu, ada nasihat tapi kayaknya nggak masuk-masuk gitu. Diajak ibadah kok susah, maka kuncinya adalah santuni anak yatim. Kasih duit itu anak yatim 5 lembar merahan juga nggak masalah ya, apalagi 10 lembar, terus diusap kepalanya itu. Maka ada dalil kalau nggak salah pahala kita sejumlah rambut yang ada di anak yatim itu, masya Allah. Yang jelas yatim itu mengusap anak yatim itu ternyata bukan cuma terapi sosial, tapi terapi spiritual juga. Kenapa? Karena ketika kita mengusap kepala anak yatim, maka hati kita menjadi lembut. Itu janji kanjeng Nabi Muhammad. Ya, itu adalah terapi pengobatan yang Rasul berikan kepada kita. Jadi obat keras hati itu adalah menyantuni anak yatim, mengusap kepala anak yatim, dan memberi makan kepada fakir miskin. Kemudian dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih diriwayatkan bahwa Abu Hurairah bersabda, "Ana wa kafilul yatimi lahu aw li ghairihi kahataini." Ya, aku dan orang yang menanggung anak yatim, baik anak yatim dari kerabatnya sendiri atau anak yatim dari orang lain bukan kerabatnya. Jadi terlepas dia saudara atau bukan, pokoknya aku dan orang yang menanggung anak yatim kahataini, seperti ini. Wa asyara bisababati wal wusta, dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Jadi kata Rasul, aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga, berdampingan bersama Nabi Muhammad SAW. Ini keutamaan bagi orang yang menyantuni, yang memperlakukan baik terhadap anak yatim, yang menanggung biaya anak yatim. Wa min hadits Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadits Ibnu Umar bahwa Rasul bersabda, innal yatima idza baka ihtazza li bukaihi 'arsyur rahman. Perhatikan nih bapak-bapak, ibu-ibu, sesungguhnya anak yatim itu idza baka, apabila dia menangis, ihtazza li bukaihi 'arsyur rahman, maka arsy Allah yang Maha Pengasih akan bergoncang karena tangisannya. Masya Allah. Jadi kalau ada anak yatim, arsy Allah itu bergoncang. Fayaqulullahu ta'ala lil malaikah, maka Allah berfirman kepada para malaikat, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, man dzalladzi abka hadzal yatim alladzi ghayyabtu abahu fit turab. Siapa gerangan yang telah membuat menangis anak yatim ini, yang telah aku sembunyikan, yang telah aku wafatkan ayahnya di dalam tanah? Fataqulul malaikatu rabbana anta a'lam. Malaikat menjawab, ya Rabb, engkau lebih tahu. Fayaqulullahu ta'ala lil malaikah, maka Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, ishhadu, saksikanlah, man askatahu wa ardahu an ardiyahu yaumal qiyamah. Siapa yang mendiamkan, yang menenangkan anak yatim dan menyenangkan anak yatim, maka aku benar-benar akan membuatnya ridho pada hari kiamat kelak. Masya Allah. Pantesannya berat gitu ya ngurusin anak yatim, karena pahalanya gede. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, fakana bin Umar, dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, fakana bin Umar idza ra'a yatiman nasaha bi ra'sihi wa a'tahu syai'an. Oleh karena itu, Ibnu Umar apabila melihat seorang anak yatim, beliau pasti mengusap kepalanya dan memberinya sesuatu, hadiah atau sedekah. Jadi kalau anak yatim, sini. Apa yang ada di kantongnya kasih, ini buat jajan, beli sebelah, diusap kepala.
Itulah yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu sahabat Nabi. Ya. Wa an Anasin qol, dari Anas, ini Anas menceritakan Anas itu pelayannya Kanjeng Nabi Muhammad. Dari kecil beliau melayani Kanjeng Nabi Muhammad sehingga beliau tahu bagaimana keseharian Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man dhamma yatiman fakana fi nafaqatihi wa kafahu ma'unatahu kana lahu hijaban minan nari yaumal qiyamati." Kata Rasul, "Man dhamma yatiman," barang siapa yang menampung anak yatim, fakana fi nafaqatihi, lalu menanggung nafkahnya, wa kafahu mu'natahu, serta mencukupi kebutuhan hidupnya, kana lahu hijaban minan nari yaumal qiyamati, maka anak yatim itu adalah menjadi penghalang baginya dari api neraka pada hari kiamat. Wa man masaha bi ra'si yatimin kana lahu bikulli sya'ratin hasanatun, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dari setiap helai rambut yang diusapnya. Masya Allah. Ternyata gampang sebenarnya cari pahala itu. Ada duit di kantong 5.000, kasih aja ke anak yatim ini buat jajan beli permen, diusap. Cukup itu. Maka kita mendapatkan sejumlah sejumlah helai rambut yang ada di kepala anak yatim itu. Wa qala Aktham bin Soifi berkata, al-adhillau arba'atun, orang yang berada dalam kondisi lemah atau dihinakan itu ada 4 golongan. Jadi ada 4 golongan yang dihinakan, ya, dalam kondisi lemah atau dalam kondisi dihinakan. Siapa itu? An-nammamu, orang yang suka mengadu domba, provokator, lagi tenang-tenang gitu ya, dikompor-kompori. Itu orang yang dihinakan. Yang kedua adalah wal kadzabu, orang yang suka berdusta, suka bikin hoax, suka bikin keheboh-hebohan gitu. Yang penting heboh, yang penting rame, yang penting viral meskipun bohong. Itu al-kadzab. Yang ketiga adalah wal madyun, orang yang terlilit hutang. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan jika diantara kita ini ada yang sedang terlilit hutang, mudah-mudahan Allah lunasi segera, amin ya Allah. Yang amin 3 orang doang nih. Berarti alhamdulillah yang lain sudah nggak punya hutang gitu ya. Yang keempat adalah wal yatim, anak yatim. Jadi anak yatim itu termasuk orang yang dalam kondisi lemah, ya, dalam kondisi hina, maka harus kita tolong. Nah, kemudian pada pembahasan yang ketiga ini terkait dengan as-sa'il, orang yang meminta. Qauluhu ta'ala wa amma as-sa'ila fala tanhar aila tasjurhu. Firman Allah Ta'ala terkait dengan wa amma as-sa'ila fala tanhar, terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau hardik, janganlah engkau bentak. Maknanya adalah aila tasjurhu, janganlah engkau membentaknya, berkata kasar. Fahuwa nahyun an ighladil qawli, sehingga ayat ini merupakan larangan dari berkata kasar, berkata keras terhadap orang-orang yang meminta. Jadi mohon maaf nih bapak-bapak, ibu-ibu, terhadap orang yang minta-minta itu, terlepas dia meskipun misalnya rumahnya bagus tapi dia minta-minta, jangan dihardik, jangan dibentak, karena ada ayatnya. Walakin ruddahu bibadlin yasirin, tetapi tolaklah ia jika tidak bisa memberi, tolaklah ia dengan pemberian yang sedikit. Kasih aja uang yang kecil, kasih recehan aja nggak apa-apa. Itu cara menolak yang halus. Punya duit misalnya 10 miliar, tapi ada uang receh 1.000 rupiah, nggak apa-apa. Dalam rangka menolak. Daripada dibentak, mending kasih 1.000 receh, nggak masalah. Daripada tidak ngasih sama sekali, kan gitu ya. Jadi ditolaklah dengan bibadlin yasirin, dengan pemberian yang sedikit, auraddin jamilin, atau dengan penolakan yang baik. Wadhkur faqraka, dan ingatlah kembali masa-masa ketika engkau dahulu fakir. Inilah yang dikatakan oleh Qatadah dan yang lainnya. Ada hadis Nabi tentang terkait dengan as-sa'il, orang yang meminta-minta ini. Ruwiya an Abi Hurairah,
diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamna'anna ahadukumus sa'ila." Kata Rasul, janganlah sekali-kali seorang dari kalian menolak orang yang meminta. Wa an yu'tiyahu idza sa'ala. Hendaklah ia memberinya apabila ia meminta. Walau ra'a fi yadihi qalbaini min zahabin. Meskipun ia melihat di tangan orang yang meminta itu ada 2 gelang emas. Masya Allah. Ini ujian buat kita ini ya. Udah punya gelang emas ya, 2 gelang emas masih minta-minta aja. Tetap ada perintah dari Kanjeng Nabi, jangan ditolak. Ya, jangan ditolak. Bisa jadi itu ujian buat kita. Wa qala Ibrahim bin Adham, ni'mal qaumus su'al. Ibrahim bin Adham, ini seorang ulama, berkata, sebaik-baik kaum adalah orang yang meminta-minta. Kenapa demikian? Yahmiluna zadana ilal akhirati. Mereka membawakan bekal kita menuju akhirat. Jadi ternyata orang yang minta itu ternyata kurir. Dia itu tukang paket ternyata. Assalamualaikum Bapak, sedekahnya, tapi gelangnya emas berjibun. Jangan-jangan itu malaikat gitu loh yang mau nganterin harta kita ke akhirat. Gitu aja. Ya Masya Allah. Kalau nggak kuat, kalau nggak punya, sampaikan mohon maaf ya, nggak bisa ngasih, tolaklah dengan halus, atau kasihlah uang sedikit ya. Bagus kasih yang banyak, karena kan dia kurir, dia mengantarkan harta kita ke akhirat. Begitu kata Ibrahim bin Adham. Kemudian Ibrahim an-Nakhai berkata tentang as-su'al ini, as-sa'il orang yang minta-minta ini, as-sa'ilu baridul akhirah. Ini orang yang meminta-minta adalah utusan pos akhirat. Yaji'u ila babi ahadikum, yang datang ke pintu salah seorang dari kalian, fayaqulu, lalu ia berkata, seolah-olah ia berkata, hal tab'atsuna ila ahlikum bi syai'in, apakah ada sesuatu yang ingin kalian kirimkan kepada keluarga atau simpanan kalian di sana? Ada yang mau dikirim hartanya ke akhirat, ke surga, kira-kira begitulah maknanya. Jadi ternyata begitu, Masya Allah. Makin dermawan aja ini jamaah Masjid Al-Mizan BSD. Masya Allah. Keluar peminta-minta keluar dari BSD pada ngegondol itu kayaknya. Masya Allah. Karena hartanya mau dikirim ke akhirat. Kemudian ini terkait dengan masih asail ini. Ini kan wa ammas sa'ila fala taqhar. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, ruddus sa'ila bibadlin yasirin. Ini masih menjelaskan sama dengan maknanya dengan yang tadi. Tolaklah orang yang meminta dengan pemberian yang sedikit, auraddin jamilin, atau penolakan yang baik. Fa innahu ya'tikum, kata Rasul, fa innahu ya'tikum, karena sesungguhnya bisa jadi dia mendatangi kalian itu man laisa minal insi wala minal jinni, bukan dari kalangan manusia atau bukan dari kalangan jin. Bisa jadi yang datang itu bukan jin, bukan manusia, tapi apa? Mungkin malaikat gitu ya. Yanzuru kaifa sani'ukum fima khawwalakumullah. Ia datang untuk melihat sikap kalian terhadap apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Masya Allah. Bisa jadi orang yang minta-minta di depan rumah kita itu adalah malaikat yang Allah utus untuk melihat bagaimana sikap kita terhadap nikmat Allah yang Allah titipkan kepada kita. Makanya kalau orang yang meyakini harta itu titipan Allah, itu nggak berhitung-hitungan, itu nih namanya dititipan nih, gitu. nggak takut habis nih, pasti biasanya Allah titipkan lagi, karena Allah percaya ke kita. Kenapa rezeki kita seret? Bisa jadi karena kitanya belum dipercaya sama Allah. Orang dikasih 10.000 aja nggak mau kasih, apalagi 10 juta, apalagi 10 miliar, apalagi 10 triliun kan gitu. Masya Allah. Mungkin ini cambuk buat kita kali ya, otokritik buat kita. Jangan-jangan selama ini kita masih begini gitu ya, masih bakhil, masih pelit, masih menit. Astagfirullah. Makanya ya, harta Allah itu belum percaya kepada kita. Wakila, nah ini terkait dengan makna asail yang kedua. Jadi asail itu bisa bermakna orang yang meminta harta, atau asail yang di sini adalah al-muradu bisaili huna alladhi
As-sa'il, orang yang minta di sini adalah orang yang bertanya tentang urusan agama. Jadi para pelajar, para santri yang nanya-nanya tentang agama. Fala tanharhu bil ghilzati wal jawfati wa ajibhu birifqin walinin. Maka janganlah engkau menghardiknya, engkau membentaknya dengan kekasaran dan sikap kaku. Wa ajibhu, dan jawablah birifqin walinin, dengan kelembutan dan keramahan. Itulah yang ditafsirkan oleh ulama namanya Sufyan, qalahu Sufyan, kata Imam Qurtubi. Kemudian Ibnu Arabi mengatakan wa amma sa'ilu 'anid dini, adapun orang yang bertanya tentang urusan agama, fajawabuhu fardun 'alal 'alimi, maka menjawabi orang yang bertanya tentang agama itu adalah kewajiban bagi orang yang berilmu, 'alal kifayati, dengan status fardu kifayah. Ka'i'ta'i sa'ilil birri sawaan, sama persis seperti kewajiban memberi kepada orang yang meminta harta. Jadi kalau ada orang yang bertanya tentang agama terus kita paham, maka sampaikan. Jadi jangan hitung-hitungan, mentang-mentang dia berilmu, ketika ada yang bertanya jawabannya wanibiro, berlangganan dulu 10.000 setiap bulan. Ya, tidak begitu. Jadi kalau ada orang yang berilmu itu ketika ditanya, maka wajib bagi orang yang berilmu itu untuk menyampaikan jawaban. Dalam sebuah hadis, ini terkait dengan para pelajar, orang yang bertanya tentang agama tadi, ini adalah orang yang pelajar, santri sebenarnya, orang yang mempelajari ilmu agama. Wa qad kana Abu Darda yanzuru ila ashabil hadis. Abu Darda dahulu apabila melihat para penuntut ilmu hadis, wa yabsutu ridaahu lahum, beliau membentangkan selendangnya, wa yaqulu, sambil berkata, marhaban bi ahibbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para santri, para siswa, para pelajar yang mencari ilmu agama itu adalah para kekasihnya Rasulullah. Masya Allah. Makanya kalau lihat santri itu harus berlaku ramah. Atau ada tetangga kita yang mau berangkat ke pondok, misalnya ke pesantren, nah itu kesempatan. Kesempatan apa? Untuk berbuat baik terhadap kekasih Rasulullah. Jadi kalau mau cari kekasih Rasulullah, carilah orang yang sedang menuntut ilmu agama. Itu adalah kekasih Rasulullah. Dalam hadis Abi Harun Al-Abdi, ini jadi jalur periwayatan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, "Kunna idza ataina Abi Sa'idin yaqulu marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu apabila kami mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri ini sahabat Nabi. Jadi kemudian Abu Harun Al-Abdi ini berarti tabi'in, muridnya Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kalau bertemu ke rumahnya Abu Sa'id Al-Khudri, sedangkan Abu Harun Al-Abdi ini mau mencari hadis, dia lagi belajar hadis. Jadi kalau para pencari hadis ini datang ke sahabat Nabi, maka Abu Sa'id Al-Khudri itu menjawab, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ya. Ini terkait dengan wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada santri, kepada orang yang bertanya tentang agama, jangan menghardiknya. Ya. Para jamaah rahimakumullah, yang terakhir ada terkait dengan takbir tadi ya, terkait dengan disunnahkan. Singkat saja karena waktunya sebentar lagi jam 6, khawatir ada yang keperluan. Jadi yang ketiga wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebelum yang keempat, yang ketiga dulu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Allah, nikmat Tuhanmu fahaddits, maka nyatakanlah. Ya, maka sampaikanlah, maka ceritakanlah. Ini yang disebut dengan tahadduts bin ni'mah, menceritakan nikmat. Menceritakan nikmat itu bukan kesombongan, itu adalah kewajiban. Menceritakan nikmat itu sama dengan bentuk syukur.
pengakuan atas kebesaran Allah. Tapi niatnya lurus ya. Niatnya bukan karena sombong, bukan, tapi dalam rangka bahagia. Alhamdulillah anak saya diterima di anak saya diterima di IPB, anak saya diterima di sekolah ini, di sekolah itu. Itu kan menceritakan rasa bangga, rasa bahagia. Itu malah dianjurkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Menyembunyikan nikmat itu sama dengan bentuk kufur. Kenapa? Karena menyangkal pemberian Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir, barang siapa yang tidak bersyukur yang sedikit, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur pada nikmat yang sedikit, ia tidak akan bersyukur pada nikmat yang banyak. Maka sebagai ungkapan syukur agar nikmat kita bertambah-tambah, sampaikanlah, ceritakanlah, ya. Bagaimana implementasi syukur dalam kehidupan? Yang pertama, kepada siapa kita bercerita? Maka ceritakanlah kepada thiqah, kepada teman yang terpercaya. Ini sebagaimana disampaikan oleh Al Hasan bin Ali, beliau berkata, jika engkau ingin mendapatkan kebaikan, ceritakanlah kepada teman-temanmu yang bisa dipercaya. Jadi ternyata jangan diumbar juga ke khalayak. Tidak perlu diposting di media sosial. Kenapa? Karena di media sosial itu ada orang yang senang dengan kita, ada orang yang tidak senang dengan kita. Jangan diposting di status WA. Alhamdulillah aku dapat uang 10 triliun. Besoknya malam rumahnya diincer itu. Ceritakannya ke siapa? Ke orang yang kita percaya. Itu yang pertama. Jadi ceritakan ke orang-orang yang dipercaya. Siapa misalnya? Ya ke ayah story misalnya, orangnya insya Allah dia nggak hasut, nggak iri dengki. Cerita, nggak masalah. Alhamdulillah kemarin dapat hadiah dari perusahaan misalnya sekian jet misalnya. Sampaikan, nggak masalah. Itu dalam rangka tahaddusan bin nikmat. Ini hadiah buat ayah story. Kan begitu ya. sambil ngasih juga lah, jangan cerita doang. Kasihan ayah story. Ya, yang kedua, apa yang diceritakan? Yang diceritakan adalah kebaikan dunia dan akhirat. Silahkan. Abu Firas setiap pagi menyebutkan, semalam Allah memberikan aku rizki begini-begini. Aku sholat sekian, aku berzikir sekian. Lalu para sahabat teman-temannya itu mengingatkan, wahai Abu Firas, kenapa sekelas antum gitu kok menceritakan yang seperti itu? Lalu Abu Firas apa jawabnya? Loh, Allah saja memerintahkan wa fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Lalu kenapa engkau melarang aku menceritakan nikmat? Begitu kata ulama Abu Firas. Jadi yang diceritakan itu silakan ceritakan apa saja, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Yang diceritakan kebaikan. Karena kalau yang diceritakan keburukan itu namanya curhat, ngeluh gitu namanya. Ya. Kan ada orang yang kalau cerita itu curhat, ngeluh, ya. Kalau giliran susah, se-RW tahu kayaknya, semasjid ini tahu. Tapi pas giliran senang hilang dia. Bukan seperti itu. Tapi ketika dia senang dia menceritakan. Bagusnya kalau lagi susah sebenarnya ya gak usah cerita-cerita, cukup dicurhatkan ke Allah. Kecuali ke orang yang kira-kira bisa menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga, bagaimana buktinya? Bagaimana bukti kita bersyukur? Tampakkanlah jejak fisiknya. Ya. Jika Allah memberi harta, tampakkanlah dalam kerapian dan keindahan berpakaian tanpa berlebihan. Misalnya, pakaian kita tidak lusuh. Karena dulu ada orang kaya raya, kalau nggak salah ini hadis atau apa, sebentar, saya cek. Cuma karena waktunya mau siang, jadi nggak dibaca semuanya. Pembahasan ketiga itu tentang keempat ya. Sebentar. Jadi ada orang yang berpakaian lusuh. Sebentar. Kemudian ini warawa An-Nasa'i. Ini hadis diriwayatkan dari An-Nasa'i dari Malik bin Abdullah Al-Jushami. Beliau berkata, kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalis.
Lalu beliau melihatku mengenakan pakaian yang lusuh. Oh, Malik bin Nahdohnya yang pakaian lusuh. Lalu beliau melihatku mengenakan pakaian yang lusuh. Faqala alaka malun. Beliau bertanya, Rasul bertanya, apakah kamu memiliki harta? Qultu na'am, aku menjawab ya Rasulullah, min kullil mal. Aku memiliki segala jenis harta. Lalu kata Rasul, idza atakallahu malan falyura atharu alaika. Jika Allah memberimu harta kepadamu, maka perlihatkanlah bekas tanda nikmatnya itu pada dirimu. Jadi kalau kita punya harta itu ya pakaiannya jangan yang lusuh. Menggunakanlah pakaian yang layak sebagaimana kita, karena Allah memberi kita nikmat, Allah memberi kita harta, Allah memberi kita duit, maka gunakanlah duit itu untuk agar ada jejak nikmat Allah. Pakaiannya jangan lusuh, kendaraannya jangan butut gitu loh. Ya, kecuali kalau hartanya itu selalu habis gitu diserahkan ke orang baru boleh. Ya, kendaraannya butut. Tapi kalau duitnya banyak, jangan butut kendaraannya, ganti yang bagus. Nah, di depan situ ada BID, ganti. Begitu, ya. Banyak loh, sepanjang jalan ini banyak dealer-dealer, ganti ya kalau duitnya banyak ya. Itu sebagai, jadi ternyata ganti kendaraan yang baru itu sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mungkin jadi intinya dalam tiga ayat terakhir surat Ad-Duha ini, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau dibuat matrik itu ada terkait dengan anak yatim, ada larangan. Apa larangannya? Jangan menindas, jangan merampas. Ada perintah. Apa perintahnya? Lindungilah ia, usap kepalanya, tanggung hidupnya. Kemudian ada nilai spiritual yang bisa kita peroleh. Apa itu? Empati dan kasih sayang, karena pelindungnya hanya Allah. Itu terkait dengan anak yatim. Kemudian yang kedua terkait dengan peminta, orang yang sa'il, larangan kepada kita adalah jangan menghardik, jangan membentak. Allah memerintahkan kepada kita, berilah seikhlasnya, atau tolaklah dengan tolakan yang indah, yang sopan. Ini ada nilai, ada nilai yang diajarkan oleh Allah untuk kita, yaitu kedermawanan dan kesantunan, menyadari bahwa kelak kita butuh bekal akhirat. Yang ketiga terkait dengan nikmat, ya, jangan menyembunyikan karena bakhil, karena pelit, karena kufur mengingkari nikmat Allah, tetapi ceritakanlah kepada sahabat yang terpercaya, tampakkanlah jejaknya. Ini merupakan pengakuan dan kesadaran diri bahwa semua pencapaian adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah rahimakumullah, barangkali ada yang mau didiskusikan, jika ada waktu jam 6:04 kami persilakan. Baik, sebelum ditutup barangkali ada yang perlu didiskusikan atau dipertanyakan. Dipersilakan. Baik Ustaz, mungkin dari Silakan. Itu tadi aku menyampaikan bahwa untuk mengayomi anak yatim itu dari sisi harta itu aja. Itu kan kalau di masyarakat itu yang paling berkenaan langsung kan ke pihak keluarganya dulu, kenyataannya di lapangannya gitu. Nah kalau misalkan pas ada momen-momen tertentu kita menyayangi anak yatim dengan bersedekah, tapi dalam bentuk kepanitiaan. Nah dalam kepanitiaannya itu sendiri misalnya dipakai untuk operasional, untuk mendukung kegiatan tersebut, apakah diperbolehkan atau tidak? Mohon penjelasannya. Ya, boleh. Karena dalam kaidah itu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban itu dapat terlaksana dengan sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib. Operasional itu kan dibutuhkan. Ya. Kegiatan santunan anak yatim itu tidak akan berjalan kalau tidak ada biaya operasional. Maka mengadakan biaya operasional itu adalah menjadi wajib juga. Jadi insya Allah biaya operasional itu tidak termasuk pelanggaran. Insya Allah itu adalah bagian dari kegiatan menyantuni anak yatim. Jadi operasional panitia dalam rangka menyantuni anak yatim silahkan ya, karena itu adalah biaya konsekuensi yang melekat gitu. Jadi insya Allah itu boleh dalam pandangan fakir. Begitu.
Kemudian kalau nggak salah pertemuan yang lalu ada pertanyaan tentang kapan sih batas yatim? Ya, batas yatim itu dalam hadis Nabi itu, diantaranya hadis dari Abu Dawud. Dalam hadis itu la yutma ba'dah tilamin, tidak ada yatim setelah bermimpi. Jadi maksudnya setelah balik. Jadi batas yatim itu adalah balik. Demikian. Tapi kalau misalnya panitia mau melonggarkan, misalnya masih SMP nih, masih butuh banyak biaya, termasuk dikategorikan, kemudian kita juga nggak tahu ini sudah balik atau belum, itu silahkan. Itu namanya kan keputusan panitia, itu dipersilakan. Ya, demikian. Ada yang lain yang mau dipertanyakan, dipersilakan sebelum ditutup dengan doa. Ya. Kalau umpamanya anak yatim itu diangkat oleh keluarga ya, kalau seandainya anak yatim itu diangkat menjadi anak di dalam satu keluarga yang mampu, apakah itu statusnya tetap masih anak yatim atau masih kita wajib memberikan santunan? Kalau status yatim itu kan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan harta sebenarnya ya, tapi kaitannya dengan pelindungnya Allah ambil, kan begitu. Bapaknya Allah wafatkan, maka status yatimnya tetap yatim. Cuma memang bisa jadi dia tidak butuh santunan, gitu. Tidak butuh santunan, tapi status dia sebagai yatim ya tetap yatim. Nah, maka jika misalnya menyantuni harta itu merupakan bentuk kepedulian kita, ya nggak masalah, meskipun dia hartanya banyak. Karena ini dalam rangka apa? Dalam rangka menunjukkan sikap kita terhadap anak yatim. Jadi menyantuni anak yatim. Menyantuni dengan apa? Yang bisa kita lakukan adalah memberi santunan, misalnya kasih sembako, ya nggak masalah. Meskipun dia misalnya diadopsi atau diambil atau diurus oleh orang. Ya, sebagainya. Atau bisa jadi dia anaknya siapa gitu, anaknya CEO misalnya. Jadi bapaknya itu meninggalkan warisan yang sampai 7 turunan juga nggak habis-habis, ya dia tetap yatim gitu. Ya, mungkin atau bisa jadi menyantuni dengan yang lain. Apa itu? Dengan memberikan kepedulian. Ketika dia ada masalah, ketika dia butuh pelindung, ya kita hadir sebagai pelindungnya. Di antaranya begitu. Karena memang sebenarnya kan yang dibutuhkan bukan cuma harta, tapi kasih sayang kan biasanya. Kadang-kadang kan sosok bapaknya itu tidak ada, kemudian datanglah aku yang akan menggantikan bapakmu. Ada yang seperti itu. Ya, bisa dengan silakanlah dengan caranya yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi, masih ada? Oh, ada ibu-ibu itu. Ibu-ibu mau bertanya? Ya, kalau anak piatu memang tidak dibahas ya dalam Al-Quran. Kenapa? Karena masih ada bapaknya. Jadi bapak itu kan yang namanya bapak itu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Memang bapaknya yang harus bertanggung jawab, bapaknya yang harus melindungi. Cuma memang kadang-kadang di kita ini bapaknya itu yang mohon maaf tidak bertanggung jawab begitu ya. Ketika ibunya meninggal, ya anaknya ditinggalin, anaknya ditelantarkan. Jadi yang bertanggung jawab adalah bapaknya. Kalau dalam Islam kan seorang ibu itu kan tidak ditekankan, tidak diberi kewajiban yang berat. Kenapa? Karena nafkah itu kewajibannya adalah kepada pihak laki-laki. Kalau ada suaminya yang memberi nafkah. Kalau ada saudara laki-laki, saudara laki-lakinya yang memberi nafkah. Dalam Islam kan demikian harusnya ya. Sehingga seorang ibu yang ditinggal suaminya itu memang yang berkewajiban mencari nafkah adalah saudara laki-lakinya atau pokoknya yang jalur laki-lakinya deh. Jalur laki-laki yang dia yang menafkahi. Meskipun di kita memang kadang-kadang si ibunya itu yang harus berjibaku mencari nafkah. Apakah boleh? Boleh. Dalam Islam wanita itu mencari nafkah boleh, tidak diharamkan, boleh. Tapi yang wajib adalah laki-laki, yang wajib adalah suami. Sehingga dalam Al-Quran, ya inilah karena kita tidak menggunakan hukum Al-Quran ya. Karena dalam Al-Quran yang diperhatikan adalah anak-anak yatim yang tidak ada bapaknya.
Kalau ibunya yang meninggal ya bapaknya tetap harus bertanggung jawab. Kalau dia menikah lagi ya harusnya anaknya juga dibawa gitu. Begitu, harusnya demikian. Sehingga santunan itu ke anak yatim, bukan ke anak piatu. Demikian ya secara hukum asalnya. Tapi kalau misalnya panitia tetap mau mengakomodir anak anak telantar yang nggak ada ibunya itu, maka itu kaitannya bukan santunan anak piatu, tapi anak duafa saja, anak orang miskin yang fakir yang membutuhkan pertolongan. Begitu. Jadi bukan berarti harus boleh telantarkan, bukan. Kalau dia memang orang fakir, ya kan ada ayat lain. Kalau ini kaitannya hanya terkait dengan yatim, ya. Ada ayat lain yaitu fuqara, masakin, gitu. Jadi orang fakir dan orang miskin juga tetap itu adalah kewajiban untuk kita. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pagi hari ini menjadi semakin dekat, ya, semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bainal 'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibati dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, jika ada salah kata atau sikap yang salah, mohon diberkenan. Maaf ada